Tim Pemburu Mafia Tanah Patimban LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar kembali datangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang kesekian kalinya pada Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023. Kedatangan FMP Jabar kali ini bertujuan untuk menemui tim Jaksa Muda Bidang Pengawasan Jamwas Kejagung RI dalam rangka memfollow up laporannya terkait oknum jaksa bernama Bas Faomasi Jaya Laila SHMH dan kawan-kawan oknum tim Jaksa Intelijen Direktorat Ekonomi dan Keuangan C Kejagung RI yang diduga telah masuk angin dan atau diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik atas penanganan kasus mafia tanah program tanah objek reforma agraria atau disingkat TORA tahun anggaran 2021 yang berpotensi kerugian negaranya mencapai 1,8 triliun rupiah lebih di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman ditemui oleh Inspektur Muda Irmut Intelijen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektorat 3 Jamwas Kejagung RI Dr. Abdul Rahman SHMH. Usai beraudiensi dengan Irmut Intelijen Tipitsus Jamwas tersebut, Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman saat diwawancarai Perak TV mengungkapkan bahwa perihal laporannya itu sudah ada progres dan saat ini sedang ditindaklanjuti oleh tim Jamwas Kejagung RI, namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Abah Batman berharap hukum harus tetap ditegakkan, tidak boleh memilah-memilih apalagi menyangkut program presiden yang diperuntukkan untuk masyarakat adat di Desa Patimban tersebut. Tapi faktanya dikuasai oleh mafia tanah. Untuk itu Abah Batman menegaskan bahwa kasus mafia tanah Patimban ini harus menjadi skala prioritas aparat penegak hukum dalam hal ini Kejagung RI. Alhamdulillah ini dari langsung bagian intelijen dan Pitsus di Jamwas yang menerima kita langsung dan ini terus ditindaklanjuti oleh tim ya. Jadi mereka minta waktu masih apalagi ini menjelang akhir tahun sehingga timnya banyak yang libur sehingga mereka minta waktu lagi ya, tapi tidak bersalah buat kita, yang penting ada progresnya ya. Harapan kita yang pasti hukum tetap harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih, apalagi ini menyangkut program presiden ya. Program presiden yang diperuntukkan untuk masyarakat adat di sana, tapi faktanya dikuasai oleh mafia tanah, sehingga ini harus menjadi skala prioritas ya. Babat mafia tanah di Patimban. Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya bahwa laporan FMP Jabar tersebut diserahkan ke Jamwas Kejagung RI pada tanggal 29 November tahun 2023 bulan lalu bernomor 120-LP-FMP-11-2023 dan direspon baik serta akan segera ditindaklanjuti secara serius oleh tim Jamwas itu. Laporan tersebut pun telah ditembuskan pula kepada Presiden RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam RI, Jaksa Agung RI, Komisi Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri ATR BPN, Ombudsman RI dan Komnas HAM RI. Pasalnya laporan tersebut dilakukan FMP Jabar karena kecewa atas adanya surat jawaban dari Direktur Keuangan dan Ekonomi Jamintel Kejagung RI pada tanggal 7 November tahun 2023 yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan kasus mafia tanah Patimban ini adalah hanya maladministrasi atau cacat yuridis administrasi saja alias tidak ada kerugian negaranya. Sementara dalam waktu menangani kasus mafia tanah Patimban ini yang menyangkut 500 bidang atau setara dengan 900 hektar dan 500 orang penerima manfaat tersebut, tim Jaksa Intelijen pada Direktorat Ekonomi dan Keuangan Kejagung RI ini juga saat turun ke lapangan yakni ke Kabupaten Subang tidak berkoordinasi dengan pihak FMP Jabar selaku pelapor yang paham betul terkait kondisi atau peta lapangan, sehingga minimal dapat membantu mempermudah kegiatan operasi intelijen pada penanganan kasus mafia tanah Patimban tersebut, jangan sampai salah objek dan subjeknya.
Faktanya setelah itu seorang oknum jaksa bernama Bas Faomasi ini malah memanggil salah satu anggota FMP Jabar dan berusaha menjembatani untuk pertemuan dengan mantan Kepala Kantor ATR BPN Subang dan mantan Kepala Kanwil ATR BPN Jabar periode tahun 2020 sampai tahun 2021 dengan tujuan supaya kasus ini tidak mencuat dan dapat diberhentikan dengan mengarahkan FMP Jabar untuk meminta uang kompensasi kepadanya atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan FMP Jabar selama mengumpulkan bahan keterangan maupun mencari bukti-bukti atas kasus ini. Diduga ada sejumlah orang mafia tanah yang menguasai puluhan bahkan hingga ratusan hektar lahan pada program Tora tersebut dan masyarakat adat Desa Patimban hanya diatasnamakan saja, artinya penerima manfaatnya fiktif dan diduga ada pencurian data, pemalsuan tanda tangan serta penggelapan sertifikat. Perlu diketahui bahwa ada sebanyak 500 bidang atau kurang lebih 900 hektar program Tora ini di mana hasil pengecekan FMP Jabar secara langsung di lapangan sebanyak 307 bidang atau 462 hektar objeknya adalah laut dan diketahui hampir 90% penerima manfaatnya adalah fiktif dan berasal dari luar lokasi program atau bukan masyarakat adat setempat. Mereka hanya dicatat namanya dan kini objek dikuasai oleh mafia tanah. Program tersebut sesuai dengan SK Bupati Subang nomor PM 0404/Kep 132 Tapem/2021 tentang pembentukan Panitian Pertimbangan Land Reform Kabupaten Subang. Dari Jakarta Hendra Galang Perak TV melaporkan. Yang pasti hukum tetap harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih, apalagi ini menyangkut program presiden, ya, program presiden yang diperuntukkan untuk masyarakat adat di sana, tapi faktanya dikuasai oleh mafia tanah, sehingga ini harus menjadi skala prioritas, ya, babat mafia tanah di Patimban.